Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma Alia Maureen. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. BTW kemarin saya tuh libur 3 hari karena emang lagi bener-bener mager banget buat edit video ataupun buat upload video. Bahkan mau bikin story di Instagram pun saya bener-bener mager banget. Mau bikin reels di Instagram yang durasinya itu cuman bentar doang pun saya mager banget. Jadi saya putuskan saya pengen libur semuanya, upload di YouTube, reels ataupun yang lainnya. Jadi kayak pengen refresh pikiran aja gitu loh. Dan kadang juga saya agak lumayan bosan sama aktivitas saya yang kayak gitu aja. Apalagi kan di YouTube saya juga uploadnya cuman kayak gitu aja. Makanya saya putuskan yaudahlah buat libur aja terlebih dahulu. Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah, jadi di sini saya tuh lagi unboxing. Kemarin saya tuh habis beli conditioner. Nah, untuk conditioner Emeron saya beli 2 untuk harganya 25.000. Terus saya juga beli sampo-nya yang ukuran 170 ml untuk harganya itu sekitar 11.000. Lanjut paketan yang ketiga, ini saya tuh beli masker. Nah, untuk masker yang isinya 10 ini harga per satuannya itu 4.000. Kemarin saya ngambil ada 4 yang warnanya itu kayak agak pink sama yang hitam. Terus saya juga beli masker buat kakak Lea ataupun adik Maureen. Nah, untuk masker buat bocah ini harganya juga murah banget. Kalau nggak salah tuh cuman 10 ribuan. Nah, untuk masker yang buat anak-anak isinya itu ada 50. Nah, lanjut lagi untuk paketan yang kedua. Kemarin saya tuh beli pisau. Itu tuh pisau serbaguna banget. Untuk harganya juga murah. Cuman berapa ya? 699 perak. Kalau nggak salah sekitar segitu, 699 rupiah. Nah, yang satunya saya juga beli penjepit bulu mata. Untuk harganya teman-teman tahu nggak sih berapa? Harganya itu cuma 3 ribuan aja. Dan beneran deh, saya nggak bohong, untuk penjepit bulu matanya itu bagus banget. Jadi walaupun harganya 3 ribu, tapi ketika dipakai tuh nggak sakit sama sekali. Tadinya saya tuh mau beli gitu yang harganya sekitar 20 ribuan ataupun 30 ribuan. Tapi saya pikir-pikir, ya udah sih nyoba dulu kan ya yang harganya murah. Kali-kali sesuai gitulah, ya maksudnya kali-kali bagus gitu kan ya. Terus ya udahlah saya nyoba check out yang itu, dan waktu saya pakai itu beneran enak banget. Untuk linknya nanti semuanya bakal saya taruh di description box yang paling atas. Kali-kali teman-teman pengen sama juga. Nah, untuk beli penjepit bulu matanya berhubung murah banget, saya ngambilnya itu 2. Kali-kali yang satu tuh rusak ataupun gimana bisa lah ya, ada gantinya. Oke, lanjut lagi. Di sini satu lagi ganti spray. Tapi sayangnya untuk video ganti spray itu udah video dari 1 minggu yang lalu. Jadi mohon maaf banget baru saya up sekarang karena emang ya baru sempet ngeditnya itu sekarang. Dan untuk bajunya ini tuh masih sama banget kayak baju yang kemarin-kemarin. Ya karena emang dalam 1 hari itu saya bikin video banyak banget. Kalau misalkan lagi rajin kayak gini nih, beneran saya bikin video tuh lumayan banyak banget. Jadi kayak buat stok, buat nanti gitu kan ya, ketika saya tuh lagi mager. Oke, lanjut, udah selesai ganti spray, saya natain bajunya adik Maureen. Terus lanjut lagi saya natain bajunya kakak Alea. Nah, ini ada kakak Alea sama adik Maureen juga ya, pokoknya setiap hari tuh kayak gini anak-anak kerjaannya. Nah, posisinya kalau nggak salah ini tuh ada apa sih? Aduh, saya tuh lupa banget. Nah, teman-teman juga jangan salvo kalau misalkan bajunya kakak Alea ataupun adik Maureen nggak bisa tertata rapi. Soalnya baju anak-anak tuh emang beneran sering banget diberantakin sama adik Maureen. Jadi adik Maureen kalau misalkan lagi bosen biasanya itu buka lemarinya sendiri ataupun lemarinya kakak Alea. Nah, nanti tuh kayak ngambil baju, terus bajunya itu dipakai sendiri sama adik Maureen. Oke, lanjut lagi. Di sini satu lagi mau menata semua piring-piring yang kemarin udah saya cuci. Ya, karena saya bikin videonya kemarin-kemarin, jadi saya tuh bilangnya kemarin aja lah ya. Nah, untuk piring-piringnya ini langsung saya tatain aja ke tempatnya, gelas-gelas dan yang lain-lainnya. BTW teman-teman jangan salvo kalau misalkan lampu dapurnya itu nggak saya nyalain, karena saya rasa ya udahlah nggak apa-apa saya nyalain karena kan juga kelihatan terang. Dan teman-teman juga jangan salvo kalau misalkan tadi saya tuh naik-naik ke meja dapur, karena emang ada sesuatu yang harus saya taruh di atas, makanya saya tuh sempat naik-naik. Oke, lanjut lagi. Kemarin Pak suami juga beli kelapa, tapi ini kelapanya tuh murni, bukan kelapa yang dikasih gula ataupun susu.
Nah untuk kelapa murni ini rasanya itu enak, cuman ya nggak manis aja gitu. Soalnya kan air kelapa tuh kadang ada yang rasanya manis, juga ada yang rasanya hambar. Nah kalau yang saya minum kemarin tuh rasanya ada sedikit manis-manisnya. Terus untuk kelapanya beneran banyak banget, terus juga kelapanya bener-bener muda banget. Untuk harganya biasanya satu plastik saya beli tuh dengan harga 12.000. Oke lanjut ke videonya. Di sini saya juga lagi bikin es timun suri. Nah untuk timun surinya masih ada sisaan satu, jadi saya bikin aja. Untuk bikinnya gampang banget lah ya, teman-teman juga pasti udah jago. Tinggal ditambahin gula maksudnya, sama dikasih sirup yang koko pandan, sama es batu dan juga SKM putih. Di belakang tadi rame banget karena emang posisinya Pak Som itu habis pulang kerja shift malam. Iya ding, shift malam kayaknya. Nah lanjut lagi, ini cahayanya itu kurang terang, bukan karena lampunya itu nggak saya nyalain, karena saya tuh lupa banget di bagian kameranya tuh nggak saya pencet apa ya gitulah, makanya ini tuh kelihatan gelap. Kalau nggak salah waktu saya lagi pakai baju yang ini, saya tuh ada bikin dua video sekaligus. Yang satunya tuh buat Instagram, nah yang satunya tuh buat YouTube. Makanya kadang tuh ada yang nggak kurang fokus, karena ya kayak gitu, bikinnya itu sekalian ada di dua HP sekaligus. BTW teman-teman jangan salvo kalau misalkan suara saya tuh masih kayak flu-flu gitu. Untuk flu-nya sih alhamdulillah udah enakan, nggak yang terlalu kayak kemarin banget. Dan untuk tenggorokan alhamdulillah juga udah enakan banget, nggak sakit sama sekali. Kalau kemarin-kemarin tuh agak rada sakit, cuman biasa aja gitu loh sakitnya, bukan sakit yang menyiksa sampai nggak bisa ngomong gitu. Terus untuk suaranya ini tuh emang masih bindeng banget ya, mungkin karena masih proses penyembuhan kali ya. Terus kalau misalkan lagi flu kayak gini, saya tuh bener-bener nggak berani minum sama sekali obat buat pereda flu. Nah kemarin-kemarin saya tuh sempat bener-bener kayak mampet banget, saya dengan terpaksa minum obat flu. Dan teman-teman tahu nggak, kalau obat flu kan efeknya tuh bikin ngantuk, seharusnya itu nggak boleh ya kalau misalkan buat ibu menyusui. Nah kemarin saya nekat banget minum karena emang udah nggak tahan banget, untuk hidungnya itu jadi enak banget. Tapi sayangnya teman-teman tahu nggak, bisa sampai berpengaruh ke adik Moren juga loh. Jadi adik Moren juga kayak ikut-ikutan ngantuk mulu hawanya tuh. Makanya kadang kalau misalkan lagi menyusui ataupun lagi hamil itu nggak boleh minum obat sembarangan, karena emang bisa banget berpengaruh ke anaknya. Oke lanjut lagi ke videonya. Nah di sini saya tuh lagi masak-masak. Ini masak-masaknya tuh menu yang saya suka banget, tapi sayangnya Pak suami saya tuh kurang suka. Nah jadi di sini saya tuh lagi masak oncom. Untuk bumbunya tadi teman-teman juga bisa lihat aja sendiri. Terus ujuk-ujuk udah matang karena emang iya cepet banget gitu loh. Waktu saya lagi masak ini tuh posisinya di siang hari, makanya HP saya tuh kadang panas banget. Nah kalau misalkan HP-nya panas banget itu nggak bisa buat ngerekam video, jadi makanya videonya tuh kayak loncat-loncat. Nah ngomongnya itu nggak lancar kayak biasanya, soalnya kan kayak agak bindeng. Nah kalau misalkan agak bindeng itu kan emang di bagian tenggorokan kayak ada yang nyangkut-nyangkut gimana gitu. Makanya saya tuh nggak bisa ngomong yang durasinya itu agak lama. Jadi ngomongnya itu emang benar-benar banget. Terus nanti saya jeda. Oke lanjut lagi. Di sini saya tuh lagi ngulek bumbu buat marinasi ikan lele, tempe dan juga tahu. Untuk bumbunya kemarin tuh ada kunyit, jahe sedikit aja, terus juga ada bawang putih sama ada ketumbar. Nah jangan lupa dikasih tambahan garam, kaldu ayam sama micinnya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah ya udah, untuk bumbunya itu saya tambahin air agak lumayan banyak, jadi biar nanti lelenya tuh kerendam, terus maksudnya tuh tempe kerendam sama tahunya juga kerendam. Nah niat hati saya tuh pengen banget kayak ikan lele yang ada di Lamongan gitu, karena kan ikan lele yang ada di Lamongan tuh rasanya bener-bener enak banget. Dan teman-teman tahu nggak sih, untuk rasanya ini tuh beneran enak banget. Jadi rasanya itu sesuai apa yang saya inginkan. Nah untuk ngemarinasi ikan lele, tempe dan juga tahunya itu sekitar jam 2:30 sore. Nah saya ngegorengnya itu sekitar jam 7:30 malam. Dan untuk rasanya ini tuh nggak asin sama sekali, karena waktu saya ngasih garam tuh insya Allah alhamdulillah banget cukup.
Untuk hasil gorengan ikan lelenya ini juga beneran cakep banget, tapi sayangnya saya tuh lupa ngevideoin hasil akhirnya itu kayak gimana. Nggak apa-apa lah ya, yang penting udah saya bilang sama teman-teman semua kalau rasanya tuh enak. Terus ikan lelenya juga beneran garing banget, jadi garingnya tuh bukan yang masih emoy gitu di bagian atasnya, tapi semuanya tuh bener-bener garing banget karena ikan lelenya itu saya sayat-sayat semuanya. Sampai sini aja video saya udah mau selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye bye.